Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Selamat sore kaum muslim, para pendengar setia Radio Dais dan juga para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kaum muslim kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian sore bersama Dais. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Baik para pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber kita, guru kita bersama Ki Haji Khairul Amin Sarjana Kamal Hafid. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Iya, cerah ini Pak Kiai. Tentunya yang cerah. Iya. Oke, dan juga mungkin Anda di kesempatan sore hari ini yang kurang enak badan semoga lebih baik lagi kaum muslim. Amin. Baik, tema yang akan kita bahas mengenai sumpah palsu nih Pak Kiai. Seperti apa dalam pandangan Islam sendiri? Bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul dan juga Modis ya. Dan juga siapapun yang mengikuti kajian kita pada sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua dan Allah berikan keberkahan untuk usaha kita, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang sumpah palsu ya. Jadi kenapa bahaya sumpah palsu ini diunggah oleh Nabi itu ya? Karena potensi sumpah palsu untuk dunia manusia itu memang tinggi sekali ya. Kenapa? Biasanya orang itu kalau sudah sumpah palsu itu karena dia ingin cari aman, cari selamat ya, supaya bebas dari hukuman, bebas dari tuduhan. Bahkan juga ada istilah playing victim ya. Jadi sumpah palsu untuk menguatkan orang itu kita yang benar, dan kemudian seakan-akan kita yang didolimi padahal kita mendolimi orang lain dengan kita mengorbankan sumpah kita dengan sumpah palsu ya. Jadi gini, kalau dulu itu orang Arab itu ketika mengatakan wallah, billah, tallah, itu sudah pasti orang itu akan percaya. Kenapa? Karena konsekuensi wallahi, tallahi, billahi itu adalah memang konsekuensi yang benar-benar dijaga pada saat berlakunya sumpah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika ini sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia demi Allah gitu ya, maka sekarang banyak orang itu yang mengatakan demi Allah itu karena untuk menutupi kesalahan atau untuk cari aman supaya tidak dituduh gitu ya. Bahkan ada yang berani sumpah pocong, sumpah monyet, sumpah sambar petir gitu ya, dan sumpah Quran juga gitu ya. Padahal sudah disumpah, di atasnya ada Al-Quran, kemudian dibacakan surat sumpahnya gitu ya. Tapi masih saja dia itu berani palsu dalam sumpahnya gitu ya. Atau mungkin kesaksian seseorang di pengadilan ya, karena dia itu saking takutnya, kemudian dia pokoknya sumpah palsu dulu, nanti tinggal tobat belakangnya gimana, itu seperti itu. Nah, bagi yang sumpah palsu ini yang tidak syar'i, artinya sumpah palsu karena memang untuk menutupi kejahatannya, maka dosa besar itu ya. Tapi bagi orang yang terancam nyawanya, terancam bahaya untuk dirinya, maka ini ada ulama yang membolehkan ya. Sehingga ketika ulama berbeda pendapat ya tentang masalah sumpah palsu ini, bagi orang yang kepepet gitu ya, yang mengancam nyawanya, maka ini ada alasan kenapa itu ada ulama yang memperbolehkan ya, karena mencari selamatnya nyawa itu lebih diutamakan daripada yang lain gitu ya. Jadi misalnya gini, ketika masih toh dulu misalnya ketika
terdeteksi bahwa Tuhannya itu bukan Fir'aun tapi Allah. Maka ketika ditanya, andai kata Mas Itoh mengatakan enggak, Tuhan saya ya engkau misalnya, tapi itu tauriah misalnya atau apen-apen gitu ya. Di dalamnya tetap Allah. Itu ada ulama yang memperbolehkan. Seperti Abu Thalib menyembunyikan keimanannya ya. Maka sampai saking sembunyinya imannya Abu Thalib karena tidak enak sama Abu Lahab, Abu Jahal, ewoh gitu ya. Karena ini adalah saudara ya. Maka untuk menjaga keharmonisan ada riwayat mengatakan bahwa Abu Thalib sebetulnya sudah Islam tapi menutupi ya keimanannya di hadapan saudara-saudaranya karena menjaga ukhuwah basyariahnya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan Abu Thalib itu mati belum bawa iman juga ada gitu ya. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Abu Thalib sudah masuk Islam walaupun sembunyi-sembunyi seperti itu. Kenapa? Karena Abu Thalib ini adalah orang yang memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad, melindungi Kanjeng Nabi Muhammad ya sampai akhir ya, sampai beliau akhirnya wafat gitu ya. Maka sangat pantas untuk kita husnudzon bahwa Abu Thalib itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang juga berpendapat tidak bisa karena iman itu lahir dan batin ya. Ada juga yang berpendapat kalau itu adalah bagian daripada strategi itu boleh ya. Seperti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal ini lain. Ketika Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ditanya Quran ini makhluk atau tidak, maka beliau dengan tegas bukan makhluk, ini adalah kalamullah. Maka kemudian dipenjara oleh sultan atau penguasa pada saat itu, oleh raja. Sedangkan Imam Syafi'i ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau tidak, maka Imam Syafi'i mengatakan ini adalah makhluk. Ini itu sambil dipegang mushafnya, ini adalah makhluk. Ini itu karena yang dituju itu adalah mushaf gitu ya. Maka ini adalah makhluk. Jadi walaupun ini HP ada isinya Al-Quran misalnya, saya mengatakan ini yang dimaksud saya itu adalah ini itu HP ya, bukan isinya HP yang isinya teks Al-Quran, bukan. Nah itulah Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i kemudian aman tidak dipenjara karena mengatakan hada makhluk ini adalah ciptaan Allah. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal enggak, pokoknya apa adanya, menjawab bukan makhluk ya bukan makhluk. Nah ini ada dua versi ya, sehingga sumpah palsu pun juga ada orang itu yang bersumpah untuk kesaksian sebuah perkara yang kalau dia itu sumpah palsu maka orang itu akan selamat misalnya. Kalau dia kemudian mengatakan apa adanya, justru ada yang meninggal, ada yang mati dikarenakan kebatilan gitu ya. Contohnya bisa kita cari sendiri gitu ya. Nah di dalam kitab Wasiyatul Mustafa yaitu hadis yang ke-117, Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu iyyaka wal yamin al-fajirah fa innaha mungfiqatun lisilati wa mushiqatun lirizki wal umri. Wahai Ali, takutlah engkau dengan sumpah palsu karena sesungguhnya hal itu dapat melenyapkan harta. Jadi sumpah palsu itu bisa melenyapkan harta atau menghilangkan keberkahan dari harta itu sendiri. Kemudian menguras rizki ya, rizkinya menjadi, ekonominya menjadi lemah, menjadi hilang, menjadi tidak berkah gitu ya, atau menjadi bangkrut gitu ya karena sering bersumpah palsu ya. Karena Allah murka gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah memendekkan umur ya. Jadi orang yang sumpah palsu itu yang pertama dia akan dilenyapkan hartanya, kemudian menguras rizkinya, dan yang ketiga adalah memendekkan umur. Jadi umurnya jadi pendek, tidak ada manfaat karena adanya sumpah palsu ini. Mungkin itu dulu Mas. Baik, luar biasa ya. Arga juga langsung membuka untuk Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya mengenai tentang tema sumpah palsu ini yang disampaikan oleh guru kita. 0821336700 atau di 0246746352. Yang pertama nih Kiai ya. Mengenai seorang tadi kan mungkin Rasulullah sudah mengetahui bahwasanya umatnya nanti akan sering kali untuk mengucapkan sumpah karena tadi ya terhindar dari ancaman-ancaman seperti itu.
ketika seseorang itu benar Kiai dan dia melakukan sumpah dan bisa dikatakan sah itu seperti apa Kiai? Ya. Jadi kalau orang dalam kebenaran Iya. kemudian dia bersumpah, apa yang menjadi sumpahnya itu memang sudah diniatkan untuk kebenaran Iya, ya, iya. seperti saksi Mhm. yang apa adanya ketika bersumpah di hadapan para hakim gitu ya. Mhm, mhm. Para hakim di pengadilan, kemudian saksi ini biasanya disumpah semua Mmm. gitu ya. Nah, ketika sumpah itu kemudian palsu untuk memenangkan sebuah kebatilan, maka ancamannya adalah neraka. Iya, iya. Tapi ketika saksi ini menjadi saksi yang membuka ya kebenaran Mhm. yang asalnya tertutup, kalau dia mengatakan sumpah yang palsu, maka dia akan menjadikan orang yang bersangkutan itu akan celaka, maka dia dosanya double-double gitu ya. Mmm. Yang pertama dia double karena dia dosa karena sumpah palsu, yang Iya. kedua mencelakakan orang lain. Mhm. Tapi bagi yang sumpahnya di pengadilan agama itu benar apa adanya untuk Mhm. menyelamatkan seseorang, maka dia akan mendapatkan surga firdaus dari Allah Subhanahu wa Mmm. taala, seperti itu. Baik, tadi dijelaskan mengenai ada sumpah petir mungkin ya, sumpah pocong Sumpah seperti itu. pocong. Ini kan, dalam hadits sendiri kan haram nih Kiai ya untuk Mhm, bersumpah iya. karena menjerumus ke musyrik nih Kiai. Iya, Nah, bagaimana ketika ada seseorang yang seperti itu Kiai? iya. Sampai kemarin lagi viral-viralnya ada sumpah pocong seperti itu. Betul. Iya. Dulu itu juga banyak ya Mhm. di jahiliyah itu orang-orang yang bersumpah itu yang tidak syar'i ya. Iya, iya, iya. Jadi, eee, kalau di daerah, barat gitu ya, Mhm. baratnya bukan barat yang jauh-jauh tapi barat-barat sini ke Tegal, Brebes Iya, iya. itu sumpah busung ya. Jadi Mmm. kalau dia itu sumpahnya palsu, Iya, iya. maka itu perutnya itu akan busung busung, Mmm. kayak kayak melembung Iya, iya, iya. seperti itu ada. Nah, di Indonesia ini ada sumpah pocong itu ya. Sebetulnya gini, hakikatnya tidak diperbolehkan Mhm, karena mhm. sumpah itu ya hanya wallahi, tallahi, billahi, Iya, iya. ini adalah kalimat sumpah gitu ya. Tidak ada sumpah, pocong ya. Tapi ketika orang itu ya dalam posisi terjepit yang benar-benar itu harus mengikuti Mhm. sumpah itu yang disepakati demi tegaknya kebenaran, maka sumpah pocong ini bisa dibenarkan. Mmm. Karena ini seperti apa ya, kompilasi hukum Islam Iya, iya. ya, seperti kompilasi hukum Islam. Misalnya dulu tidak ada namanya, harta gono gini. Mhm. Misalnya bagi orang yang bercerai, tapi si istri ini sudah punya penghasilan sebelum jadi suaminya si A, Iya, iya. ya. Si A pun juga sudah punya penghasilan sebelum sama istri yang akan cerai ini, ya. Maka kemudian setelah cerai maka ada istilah harta gono gini, itu dulu kan belum ada. Mhm. Maka lewat kompilasi hukum Islam maka kemudian diperbolehkan adanya pembagian harta gono gini. Nah, termasuk juga sumpah palsu ini. Mhm. SOP-nya di dalam fikih itu tidak ada ya. Iya, Adanya ya sumpah, perkataan wallahi, iya. tallahi, billahi gitu ya. Tapi karena, kemudian untuk membuktikan kebenaran yang sangat besar ya, Mmm. persoalan-persoalan yang sangat sensitif gitu ya, maka ketika sumpah pocong ini diperlukan maka diperbolehkan gitu ya. Walaupun tidak selalu ketika sumpah pocong kemudian yang bersangkutan kalau, memang benar misalnya maka, kamu yang mati, kalau saya yang benar kamu yang mati, kalau kamu yang benar saya yang mati. Walaupun ternyata dua-duanya nggak mati juga Mmm. ternyata. Karena Allah itu punya Iya, iya. sunatullah gitu ya, Mhm, kalau mhm. toh mati ya, mungkin bisa juga tidak karena itu, mungkin karena faktor lain juga bisa. Iya. Allah itu kan maha apa ya, kasaran itu maha sakarepe dhewe Iya, iya, atau iya. maha memaksa gitu ya. Mhm. Maha menentukan, pilihan ya, fi'lu mumkinin au tarkuhu kan seperti itu Mhm. gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira ya karena syariatnya tidak ada seperti itu ya. Jadi sumpah palsu wis, sumpah pocong wis, ayo. Kalau dua-duanya sumpah benar-benar
benar gitu ya atau salah, maka yang salah itu akan mati. Ternyata dua-duanya nggak mati juga. Nah, loro-lorone bener gitu ya. Pasti ada yang salah di situ, tapi karena Allah menghendaki yang lain, jadi tidak ada sumpah itu, maka ya silahkan dikira-kira sendiri gitu ya. Ya, kemudian ini contoh ya. Kemarin ada yang meninggal di atas panggung, seorang ustadz yang kalimatnya itu membela salah satu dari klan tertentu. Iya, Wah, iya, iya. saya tidak sampaikan Iya, gitu iya, ya. betul. Kemudian wah mati kan, oh itu berarti Allah nggak ridho, itu Allah mendukung kiai yang ini gitu ya. Kenapa? Karena dibayar kontan sama Allah. Itu kan versi kita. Iya, iya, iya. Itu versi kita, ndak bisa kita kemudian mengatakan wah itu su'ul khotimah karena dia membela klan sana. Buktinya setelah dia ngomong seperti itu kemudian dia mati di atas panggung. Enggak mesti juga. Iya, iya. Karena yang mengumpat yang sana juga enggak mati-mati, yang sana mengumpat sini ternyata juga enggak mati juga. Jadi Allah itu kan maha terserah gitu ya, Iya, iya. maha maha terserah Allah gitu ya, maha memaksa, maha mengatur gitu ya. Jadi kemudian kita mengatakan juga ini yang tidak diperbolehkan. Ada kalau ada orang meninggal dunia di kamar mandi misalnya, kemudian hi mati kok ning kamar mandi, eleke pol, kuwi kan tempat elek, Iya, iya, berarti iya. suul khotimah. Enggak boleh kita juga seperti itu. Enggak boleh. Kenapa? Karena orang ketika di kamar mandi mungkin merasakan sesuatu, Iya. kemudian nggak sempat keluar kamar mandi, dia meninggal di dalam kamar mandi. Boleh jadi kan, Iya, iya. mandi kemudian nuwun sewu ada yang stroke, kemudian ada yang pecah apanya Mas itu Mas? Di apa, eee, saluran apa itu ya yang wah itu misalnya pecah kemudian, otaknya nggak berfungsi gitu ya karena kena kesiram air kan, Iya. air dingin. Itu kemudian meninggal dunia maka kemudian kita katakan, wah itu sul khotimah itu meninggalnya di kamar mandi. Enggak juga. Itu banyak orang yang meninggal di kamar mandi dikarenakan dia kena sakit mendadak gitu Iya. ya. Bukan berarti kalau di kamar mandi meninggal dunia kemudian sul khotimah. Iya, iya. Tidak selalu juga yang kemudian mati di masjid kemudian wah itu orang soleh kemudian husnul khotimah. Ya memang secara lahiriah pasti kalau sedang sholat, selesai sholat itu Iya, iya. pasti. Tapi kan juga ada orang itu di masjid nyolong kotak amal. Mati digebukin apa ya kita Iya, iya, mengatakan iya. wih husnul khotimah. Nah, kenapa matinya di masjid? Tapi kan digebukin gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ini sebuah contoh bahwa masalah tempat kita tidak tahu, tapi ya untuk menghindari dari fitnah seperti ini maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah menghindarkan kita dari kematian yang buruk Iya, iya. ya. Nah, baca wailul likulli humazatil lumazah di dalam sholat ya setelah membaca surat Fatihah sering-sering kita membaca surat Al-Humazah atau Wailul itu nanti insya Allah kita akan dijauhkan dari kematian yang buruk insya Allah. Amin, amin. Gitu Mas. Baik, melanjutkan nih Pak Kiai. Tadi seseorang itu beranggapan yang tidak baik Pak Kiai. Salah Ya. satunya mungkin ada juga yang ih matinya kok di hari Sabtu, gowo liane seperti itu. Tanggapan Pak Kiai gimana? Ya, itu namanya juga kayak ini ya, kayak tatoyur gitu ya. Jadi anggapan-anggapan seperti burung yang bunyi Iya, iya. berkicau di malam hari, burung hantu atau apa, kemudian wah ini mesti sesuk ono mati. Ternyata mati betul gitu Iya, ya. iya, iya. Maka ya kita wong manusia juga mati ya semuanya pasti akan mati. Sehingga kita meyakini atau tidak itu wong kita Allah yang menentukan. Iya. Jadi kalau bisa kita kalau mendengar seperti itu besoknya ada orang mati ya biasa saja. Kemudian kalau ada yang mati Sabtu kemudian geret kanca-kancane itu nuwun sewu maaf memang ada gitu ya. Beberapa kasus itu ada yang niteni. Nah, setuwi matine ternyata benar dalam 1 bulan itu Iya, ada iya. 4 yang meninggal dunia. Nah, tapi apakah karena matinya itu diawali dari hari Sabtu? Tidak juga karena ketika pandemi ada orang meninggal dunia itu tidak diawali dengan hari Sabtu. Boleh jadi hari Jumat, Sabtu, Ahad, ngerti-ngerti akeh do mati gitu Iya, kan. iya, iya. Wah, iki diawali saka dina apa iki? Mbuh wong mati iki giliran kok gitu. Nah, mulaimu saka ndi gitu ya? Dari daerah mana? Dari daerahmu apa daerah sebelahmu? Karena yang sebelah itu juga matinya bukan Sabtu, hari Jumat. Itu ya. Nah, itu kalau
dihitung-hitung kan ra ono rampunge. Iya, iya. Maka kita lebih baik tidak niteni-niteni Hmm. seperti itu karena itu adalah bagian daripada tatoyur Iya. yang dilarang oleh Allah. Kecuali yang baik, misalnya ada kupu masuk ke rumah kita, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kupu yang datang ini Iya. pertanda baik, semoga Engkau berikan rizki yang banyak, yang barokah, itu boleh ya, karena husnudon kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang jelek-jelek kan biasanya terus suudon. Hmm. Akhirnya yang mati Sabtu itu mesake, ya tersangka gitu ya. Padahal mati ora dikarepe dhewe gitu. Iya, betul. Mati itu bukan karepe kita sendiri. Tahu-tahu ada yang mati hari Sabtu kemudian menjadi tersangka karena geret kancane. Padahal dia kalau boleh ditanya mati saiki apa sok mben mesti jawab. Betul, oke. Jadi intinya nggak boleh kita Iya. menjustis atau meyakini seperti itu. Iya, tadi disampaikan mengenai sumpah, yaitu salah satunya Allah, wallah dan lain sebagainya Pak Kiai. Ketika orang itu hanya saya bersumpah, apakah itu sudah termasuk Pak Kiai? Eee, Kalau dia dalam satu komunitas yang sudah disepakati, Iya, dia mengatakan sumpah itu walaupun tidak mengatakan iya. wallahi, maka itu sudah termasuk bagian daripada sumpahnya dia, Hmm. ya. Loh, katanya harus wallahi, Hmm. tallahi, billahi gitu ya. Hmm. Itu kan redaksi ya. Jadi kalau dia mengatakan sumpah wis. Kalau dia mengatakan sumpah, sumpahnya orang Indonesia, orang Jawa itu tentunya tidak mengatakan wallahi. Karena wallahi artinya juga demi Allah, tallahi, billahi demi Allah. Tapi dia mengatakan sumpah. Ya walaupun tidak jadi sumpah yang benar gitu ya, tapi Allah pasti akan menghukum karena dia sudah memberikan pernyataan yang salah atau yang jelek atau kebohongan kepada orang lain. Nah, maka ini akan kena dosa-dosanya adalah bukan dosa sumpah palsu, Iya. tapi dia akan kena namanya dosa kebohongan. Hmm. Jadi yang memang SOP-nya itu wallahi, tallahi, billahi. Iya, Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya demi Allah. Tapi ketika dia mengatakan sumpah gitu saja, maka dia dosanya bukan dosa sumpah palsu, tapi dia hanya dosa karena kebohongan. Maka kalau orang mau meneter terus ya, Iya. sumpahmu jangan seperti itu. Sumpah yang benar gitu ya. Iya, iya, iya. Ketika dia mengatakan demi Allah, nah itu demi Allah adalah terjemahan dari wallahi, tallahi, billahi. Ketika dia mengatakan demi Allah, maka itu dia sudah, kalau ternyata tidak benar maka dia sudah masuk kategori sumpah palsu. Apakah bisa untuk kita batalkan Pak Kiai ketika kita sudah bersumpah? Kalau sumpah palsu dia akan batalkan, dia kena kafarot. Hmm. Kafarotnya fasyamu thalathata ayyam, maka dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Senin, Selasa, Rabu atau Kamis, Jumat, Sabtu atau Ahad, Senin, Selasa. Nah, maka harus ada konsekuensinya memang. Kalau Iya. tidak ada kafarot, tidak ada denda, maka dia akan sak penake udele dhewe. Sumpah cabut gitu ya. Bahkan nyabutnya itu bukan di depan orang yang bersangkutan, tapi ning atine ora ding ngono. Atau di hadapan orang lain yang bolone sendiri, ya itu percuma, dia tidak nyabut itu ya. Nah, jadi kalau ada yang sumpah palsu kemudian dia cabut sumpah itu, maka dia harus membayar denda 3 hari puasa berturut-turut. Baik, ada yang sudah bertanya Pak Kiai dari Rizky. Assalamualaikum Ya. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika mabuk itu dosa karena di bawah alam kesadaran, lantas bagaimana dengan sumpah palsu yang diucapkan mengatasnamakan Tuhan dengan keadaan sadar? Terima kasih. Dalam keadaan Sadar. sadar. Iya. Loh, kalau dalam keadaan sadar kan memang ketika dia sumpah palsu kan kena hukum. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak sadar, ya harusnya pertanyaannya bagaimana Iya. kalau tidak sadar. Kalau sadar kan otomatis sudah, ya memang iya sumpah palsu disampaikan dengan sadar maka kena hukum gitu ya. Tapi kalau dia menyampaikan sumpah palsu ngelindur, mengigau atau dipaksa orang lain, maka sumpahnya tidak dihitung sumpah. Baik, ketika kita nih Pak Kiai sedang berada di circle mungkin teman-teman seperti itu, ada seorang yang mungkin sering sekali mengucapkan sumpah. Ya. Kita sebagai orang terdekatnya, bagaimana Pak Kiai? Baik, memang Nabi itu menganjurkan untuk tidak gampang-gampang sumpah gitu ya.
Jadi kalau bisa kita itu kalau memang tidak terjepit ya jangan keluar kalimat sumpah. Kenapa? Karena nanti suatu saat sumpah ini akan apa ya menjadi kebiasaan ketika kita hanya menghadapi masalah-masalah yang kecil gitu ya. Tahan untuk tidak mengucapkan sumpah karena ketika kita mengucapkan sumpah itu adalah sumpah yang palsu, maka ini ada konsekuensi hukumnya gitu ya. Ini tadi ada 3 macam ini, jadi mengurangi harta, menghilangkan rizki, memendekkan umur gitu ya. Bahkan ketika dia cabut saja itu masih kena apa kafarot itu tadi. Baik, 082133670.000 atau 0246746 352. Baik, dari Ibu Yanti. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam. Cara membedakan sumpah palsu dan ketidaksengajaan dalam sumpah itu bagaimana Pak Kiai? Kita nggak tahu hati seseorang ya. Jadi Iya. kita nggak tahu apakah itu orang sumpahnya palsu atau benar gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita ini persoalannya tidak persoalan yang besar atau tidak menjadi satu kerugian yang besar, maka ketika dia sudah sumpah ya sudah kita percaya saja. Misalnya ada anak buah menjaga toko, kemudian apa ya? Kita sudah ngetes dan ternyata dia sumpah bahwa dia tidak ngambil. Kita kirim pembeli yang apa ya sandiwara ya, pembeli fiktif ya, pembeli yang datang dari kita apen-apene wong tuku ya. Kemudian ketika berapa ini baju ini ya, misalnya 150 langsung dibayar kontan ya 150. Tapi yang disetorin ke bosnya itu ternyata hanya 120.000. Iya. Berarti kan dia untung 30. Kemudian bosnya tanya, "Ini tadi itu lakunya berapa?" "Ya itu Pak 120.000 Pak." Padahal 150 gitu ya. Iya. "Sumpah Pak demi Allah." Ya, ketika dia sudah mengatakan demi Allah, dia akan menjual sumpah palsunya. Padahal lakunya 150, ternyata dia bilang ke bosnya 120, yang 30 masuk kantong. Ketika dia mengatakan sumpah lakunya hanya 120.000, maka dia dosa karena bohong. Yang kedua dosa karena dia sumpah palsu. Karena ada kalimat demi Allah. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tidak jujur, mendingan dilepas, dipecat saja, tapi mungkin dengan cara terhormat. Apa mau mengurangi karyawan atau alasannya apalah gitu ya. Kemudian masalah dia sumpah palsu itu terserah dia, ya sudah ya kita doakan semoga dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Atau memang mau diwelehke tapi jangan dihukum. Misalnya ya dihukumnya hanya dipecat itu, jadi tidak dipenjarakan. Itu misalnya uangnya sampai 3 juta atau berapa, kalau mau dilepas ya lepas saja. Kemudian diwelehke supaya tidak terulang kembali juga tergantung kepada kitanya. Jadi artinya ketika kita tahu ada orang sumpah palsu yang merugikan kita, kemudian kita memaafkan, maka kita akan mendapatkan nilai plus gitu ya. Dan yang berikutnya ketika kita memberikan saran supaya jangan mengulangi, maka itu bagian daripada dakwah kita. Ketika dia tobat, maka kita dapat pahala. Ketika enggak tobat, yang penting kita sudah memberikan saran. Entoh juga sudah kita kasih hukuman, kita PHK supaya tidak kerja lagi tempat kita. Seperti itu. Ya, satu lagi nih Mbak Kiai. Dari Bu Nur. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam. Bedanya antara berjanji dan bersumpah Pak Kiai apa? Beda ya, kalau berjanji ini hanya lepas ya, tidak dikaitkan, tidak disandarkan kepada satu ikatan yang kuat ya. Memang berjanji harus ditepati gitu ya. Al-wa'du dainun ya, berjanji itu adalah hutang. Tapi dia kan nggak sumpah ya. Maka kalau tidak sumpah ya ketika dia tidak tepati, karena apa? Karena yang syar'i misalnya kalau dia itu memang dibenarkan maka tidak dapat dosa. Karena memang syar'i. Tapi kalau tidak syar'i ya dia dapat dosa hanya karena dia mengingkari janjinya saja. Tapi kalau disertai sumpah wis besok tak bayar. Nah, maka
kalau ternyata dia mengingkari maka dapat 2 dosa. Yang pertama dosa karena Iya. bohong, yang kedua dosa karena dia sumpahnya sumpah palsu. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak G atas Sama-sama, waktunya. terima Banyak kasih. ilmu yang bisa kita dapat kaum muslim pada kesempatan sore hari ini. Saatnya Arka dan juga segenap kru MAJT TV pamit undur diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.